Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung ya kepada kegiatan iLecturing, program studi manajemen untuk mata kuliah manajemen di pagi hari ini. Teman-teman, kegiatan akan kita mulai di pukul 9:08 ya teman-teman, dengan bersama dosen Bu Nadia Kariza dan juga Mbak Binta ya yang akan menemani kita semua pada pagi hari ini. Ya, kegiatan akan kita mulai tepat di pukul 9:08 ya teman-teman, berarti 2 menit lagi sembari menunggu teman-teman mahasiswa lainnya untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dina. Ya, selamat pagi Bu Nadia. Baik teman-teman semua. Selamat bergabung pada kegiatan e-lecturing program studi manajemen untuk mata kuliah manajemen ya teman-teman semua pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dina Noval Madurani, dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Pada kegiatan pagi hari ini, teman-teman semua akan dibersamai dengan dosen juga dari program studi manajemen, yaitu ada Ibu Nadia Kariza. Silakan untuk memperkenalkan diri, Bu Nadia. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih Bu Dina. Perkenalkan, nama saya Nadia Kariza. Saya juga merupakan salah satu dosen manajemen di Prodi Manajemen FEB-UT. Seperti itu. Jadi untuk hari ini nanti kita akan mulai dari overview dulu. Seperti apa manajemen itu nanti akan fokus di 5 fungsi-fungsi manajemen, kemudian nanti juga Ibu Dina akan menjelaskan mengenai tips and trik untuk membaca modul, kemudian mengerjakan UAS, dan nanti penilaiannya bagaimana. Kemudian nanti akan diakhiri oleh
latihan soal beserta pembahasannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nadia atas gambarannya ya, gambaran terkait apa saja yang akan kita diskusikan di pagi hari ini. Ya, teman-teman, mungkin kita sedikit perkenalan dulu ya. Kami dari program studi manajemen juga ingin mengenal ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman dari mana saja Betul. asalnya? Boleh diperkenalkan dulu teman-teman supaya kita lebih akrab. Betul, karena tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penguatan ya Bu Nadia ya, Iya, penguatan betul. untuk mahasiswa khususnya program studi manajemen untuk mata kuliah yang tingkat kelulusannya itu masih rendah ya, atau Benar. kami mendapatkan informasi seperti itu ya, bahwa untuk mata kuliah manajemen ini banyak dari mahasiswa yang mendapatkan nilai C atau di bawahnya itu lebih banyak seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman silahkan untuk memperkenalkan diri dari Mungkin boleh diaktifkan dulu ya, ya. kameranya supaya kita bisa lebih kenal. Silakan Oke. teman-teman. Nah, ya kita di sini diskusi dan belajar bareng ya teman-teman. Jadi kita santai saja seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Silakan untuk memperkenalkan diri, Kak. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari Kuburaya, Bu. Kuburaya itu di daerah mana, Mbak? Di Parangtikar. Oke, salam kenal Mbak Cynthia. Sekarang semester berapa, Mbak? Semester 2. Semester 2, baik. Wah, ini karena manajemen mata kuliah dasar ya, jadi teman-teman semua mungkin masih di semester-semester awal ya. Oke, bagaimana Mbak sebagai mahasiswa UT, boleh sharing-sharing Mbak di 2 semester ini ya, menjalani sebagai mahasiswa UT? Lumayan cukup seru sih. Dan tutornya lumayan ngasih saran kalau pas tuton itu cukup bagus. Biasanya kendala yang dihadapi apa tuh Mbak selama perkuliahan ini? Kendalanya tuh cuman jaringan nggak sih, Bu? Oke. Selebihnya baik-baik aja ya, oke-oke aja ya, lancar Ya, ya? aman. Aman, oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai akhir ya Mbak ya. Ya, makasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas perkenalannya. Sama. Dan di sini ada Mas Fendi. Nah, jadi sudah eh, ke Mbak Cynthia, sekarang ke Mas Fendi nih. Nah, Mas Fendi silakan untuk memperkenalkan diri. Iya, selamat pagi kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Fendi Kurniawan, saya dari UPBJJ Semarang. Saya saat ini masih dalam tahap atau dalam semester 1. Terima kasih. Iya, nah ini pasti pengalamannya sedikit berbeda ya dengan Mbak Cynthia yang sudah menjalani perkuliahan selama 2 semester. Nah, mungkin Mas Fendi bisa sedikit cerita pengalamannya di menjalani ya 1 semester ini sebagai mahasiswa UT khususnya untuk program studi manajemen. Pengalaman selama saya 1 semester ini ya Bu ya, cukup chaos ya untuk saya ya, karena saya di sini kan kuliah sambil bekerja. Jadi dalam minggu-minggu keempat atau kelima itu sempat kehilangan energi karena dengan jadwal tugas dan juga diskusi di luar jam kerja juga, jadi ya butuh tenaga yang ekstra lah. Jadi Iya. dari pribadi saya kendalanya seperti itu. Belum ini ya Mas, maksudnya masih beradaptasi seperti itu ya untuk menyesuaikan antara pendidikan dan juga kerja. Iya, Oke, jadi benar itu. iya karena
di semester awal ya Mas ya, masih Ya. perlu beradaptasi dengan bagaimana sistem perkuliahan di UT dan juga menyeimbangkan dengan pekerjaan. Oke, terima kasih Mas Fendi atas sharingnya. Sama-sama Ibu. Ya, Terima selamat pagi. kasih. Ya, di sini ada yang berasal dari luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, teman-teman, atau Sulawesi, Indonesia bagian timur. Ada teman-teman? Silakan untuk open mic. Ada Kak? Oh ya, Ada silakan. Bu. Ini iya, Maaf sebelumnya Bu. dan Mas Heru ya. Mas Heru dari mana asalnya, Mas? Perkenalkan nama saya Heru. Saya mahasiswa dari UPJJ Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, salam kenal Mas Heru. Sekarang di semester berapa Mas Heru? Kebetulan saya masih di semester 1 Bu. Oh, semester 1 baru juga ya? Iya. Iya. Oke, mahasiswa Mas Heru mahasiswa yang sambil bekerja juga, Mas? Iya. Saya kebetulan Gojek yang dari pagi sampai kurang lebih jam 7-an malam itu kerja, Bu. Oke, luar biasa ya, teman-teman. Ya. Ini Wah, pasti keren banget ini. Iya, betul Bu Semangatnya. Nadia. Karena sebagian besar ya, kebanyakan seperti itu mahasiswa UT itu bekerja sembari menjalankan pendidikan gitu. Luar biasa teman-teman semua. Semoga teman-teman semua lancar semua ya dalam menjalani perkuliahan hingga di lulus nanti. Amin. Oke, Bu Nadia, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya untuk pemaparan materi mata kuliah manajemen. Ya, Mbak Binta boleh minta tolong untuk di-share screen Mbak Binta materinya? Ya, untuk pemaparan materi terkait dengan isi ya atau gambaran gitu ya dari mata kuliah manajemen akan disampaikan oleh Ibu Nadia. Ya, terima kasih Bu Dina. Kita tunggu share screen-nya dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti iLecturing mata kuliah manajemen pada pagi hari ini. Jadi untuk pertama-tama ini akan saya berikan overview sedikit mengenai mata kuliah manajemen yang lebih fokusnya itu ke 5 fungsi utama manajemen seperti itu. Boleh di next Mbak Binta? Ya, jadi ini adalah peta kompetensi manajemen. Ini juga sebenarnya sudah ada di dalam BMP ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama nanti tuh teman-teman itu perlu mempelajari mengenai pengantar, kemudian lingkungan organisasi, nanti juga mempelajari tentang perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengorganisasian, MSDM, penyusunan staf, motivasi, komunikasi, kemudian kepemimpinan, pengendalian, ada juga nanti masuk ke kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, UMKM, dan manajemen di era digital. Kemudian apa yang ingin dicapai dari pembelajaran manajemen ini? Nah, capaian yang diharapkan Prodi kepada mahasiswa yaitu mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada level organisasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman mempelajari mata kuliah manajemen ini diharapkan teman-teman sudah mengetahui dan memahami juga dan lebih baik juga bisa mengadaptasikannya di lingkungan kerja teman-teman gitu mengenai fungsi-fungsi manajemen. Kemudian next. Nah, ini gambaran umum BMP ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah ada juga di dalam BMP, di bagian akhir juga sudah ada. Jadi
hanya gambaran umum saja, BMP mengkaji berbagai aspek manajemen secara umum, fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penugasan, kepemimpinan, pengendalian, serta topik-topik terintegrasi seperti kewirausahaan, manajemen usaha mikro, kecil, menengah, dan manajemen daerah digital. Seperti itu. Next. Nah, jadi definisi manajemen itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Cuman di sini saya ambil 3 aja. Yang disampaikan oleh Henry Fayol, yaitu manajemen sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengawasan sumber daya agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian 2 teori lagi saya ambil ini yang masih baru-baru ya, 2023, ada dari Ricky Griffin dan James Stoner, yaitu manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian satu lagi adalah manajemen sebagai proses perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi. Jadi pada intinya memang intinya sama aja ya teman-teman dari ketiga pakar ini, bahwa manajemen adalah proses untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran definisi manajemen adalah seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 5, mulai dari perencanaan, kemudian nanti masuk ke pengorganisasian, setelah ke pengorganisasian masuk ke staffing atau penyusunan staff, kemudian ada leading atau pengarahan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Next. Nah, oke. Jadi kita masuk ke perencanaan ya teman-teman ya. Jadi perencanaan itu merupakan fungsi utama dari dalam manajemen. Jadi dia tuh merupakan fondasi lah kalau ibaratnya kita bilang ya. Fondasi dari seluruh proses organisasi. Jadi di perencanaan ini nanti manajemen atau manajer juga merancang langkah-langkah atau memilih alternatif tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi sebelum kita memulai sesuatu itu kan memang ada baiknya kita berencana dulu, merencanakan dulu nanti kita baiknya bagaimana ya, nanti langkah-langkah yang harus kita lakukan apa ya untuk mencapai tujuan organisasi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian perencanaan juga perencanaan itu mencangkup beberapa hal. Pertama ada penentuan misi, kemudian penentuan tujuan, penentuan strateginya seperti apa, kemudian ada kebijakannya juga. Di sana ada program, ada anggaran, nanti dibuat sedemikian rupa oleh manajemen, kemudian nanti prosedurnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang penting juga membuat aturan seperti itu. Kemudian di sini kan ada perumusan visi dan misi organisasi. Jadi yang pertama-tama harus dilakukan oleh manajer dalam melakukan perencanaan adalah menentukan visi dan misinya dulu seperti apa. Jadi di sini nanti manajemen menentukan alasan keberadaan organisasinya tuh bagaimana, kemudian juga nanti misi yang ingin dicapai itu seperti apa. Jadi visi misi ini juga merupakan dasar dalam menyusun tujuan dan strategi. Kemudian ada menentukan tujuan dan tujuan strategis. Nah, tujuan dari perencanaan ini tuh ada 3 ya teman-teman ya. Jadi pertama itu ada tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Tujuan strategis ini biasanya jangka panjang 5 tahun atau lebih. Nah, isinya tuh apa? Di sini manajemen menentukan posisi apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan atau lebih, seperti misalnya perluasan pasar atau pengembangan produk atau misalnya peningkatan daya saingnya. Jadi direncanakan dulu jangka panjangnya,
Di sini juga mencangkup alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, biasanya yang menentukan tujuan strategis ini adalah manajemen puncak, seperti itu. Dari tujuan strategis itu nanti masuk ke tujuan taktis. Tujuan taktis ini jangka menengah atau 1-5 tahun. Nah, biasanya dijalankan oleh manajer tingkat menengah. Tujuannya ini adalah untuk mencapai strategi melalui program-programnya. Jadi, dari program yang ada di tujuan strategis tadi diturunkan ke taktis dari 1-5 tahun itu. Nanti rencananya seperti apa? Lalu kalau yang taktis ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek, fokus yang lebih sempit dan konkret. Nah, dari tujuan taktis itu masuk lagi ke tujuan operasional. Tujuan operasional itu biasanya di bawah 1 tahun. Nah, tujuan operasional ini apa? Tujuan operasional ini adalah target jangka pendek yang bersifat lebih spesifik dari tujuan taktis tadi dan terukur. Digunakan untuk mengatur aktivitas atau harian atau mingguan biasanya. Jadi, sudah terarah begitu ya teman-teman ya, untuk pekerjaan hariannya itu seperti apa, lalu apa yang ingin dicapai dari hariannya, mingguannya, bulanannya nanti, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian proses perencanaan strategis itu dimulai dari formulasi tujuan. Jadi menetapkan dulu apa yang ingin dicapai oleh organisasi secara jelas dan terukur. Kemudian masuk ke analisis tujuan dan strategi. Nah, di sini organisasi itu mengevaluasi apakah tujuan dan strategi yang digunakan saat ini sudah berjalan relevan dan efektif. Jika memang ada yang harus diperbaiki, maka diperbaiki di tahap ini, seperti itu. Kemudian dari situ dilakukan juga analisis lingkungan eksternal dan analisis sumber daya atau internal. Jadi di sini organisasi itu menentukan faktor luarnya itu misalkan ancamannya apa, peluangnya apa. Lalu juga dari internal itu menilai kemampuan seperti kekuatan dan kelemahannya. Jadi kurang lebih seperti SWOT seperti itu ya teman-teman. Kemudian masuk lagi ke identifikasi kesempatan strategis, ini menentukan peluang mana yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang, termasuk inovasi atau ekspansi. Kemudian dari situ, pengambilan keputusan strategis. Nah, pada tahap ini, manajer memilih strategi terbaik untuk diaplikasikan, atau juga memilih alternatif yang lebih baik, begitu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan ini didasarkan atas analisis data, risiko, maupun dampak jangka panjangnya, seperti itu. Kemudian masuk ke pelaksanaan strateginya, jadi tadi sudah dirumuskan, kemudian strateginya diterjemahkan ke dalam program kerja, struktur organisasi, maupun alokasi sumber daya. Dan terakhir, pasti di dalam setiap proses itu ada evaluasi. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk memantau hasil pelaksanaan strategis, untuk memastikan antara kesesuaian dari rencana dan realisasinya seperti apa, gitu. Kemudian juga ada perencanaan operasional. Ini yang seperti tadi saya bilang, jadi ini tuh lebih ke jangka pendek ya. Jadi untuk perencanaan operasional tuh lebih ke harian, mingguan seperti itu. Jadi menetapkan rencana aksi jangka pendeknya dulu. Jadi langkah-langkah detail yang harus dilakukan dalam waktu dekat untuk mendukung rencana taktis dan strategis. Kemudian ada menyusun jadwal kerja, SOP, dan pembagian tugas. Kemudian ada juga menentukan anggaran dan kebutuhan sumber dayanya. Kemudian yang terakhir adalah mengawasi operasional harian sesuai strategi yang telah dipilih. Jadi memastikan seluruh kegiatan sehari-hari itu berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan ini juga penting untuk menjaga kualitas layanan dan pencapaian target. Seperti itu untuk overview perencanaan, kemudian kita masuk ke pengorganisasian, boleh di next. Ya, jadi di pengorganisasian yaitu proses mengelompokkan berbagai kegiatan dalam organisasi ke dalam struktur yang lebih jelas, sehingga keputusan dan tugas dapat dijalankan secara efektif. Gitu ya. Kemudian kegiatan utama dalam pengorganisasian itu adalah membuat desain struktur organisasi dan desain organisasi. Jadi struktur organisasi itu menetapkan bagaimana peran, hubungan kerja, dan alur komunikasi disusun dalam perusahaan.
Kemudian juga melalui desain organisasi ini, manajer memastikan bahwa struktur yang dibuat benar-benar mendukung strategi dan tujuan organisasi. Seperti itu. Yang kedua ada membuat pembagian kerja dan koordinasi. Nah, pada tahap ini manajer itu membagi tugas-tugas sesuai dengan keahlian atau fungsi dari masing-masing untuk meningkatkan produktivitas seperti itu. Nah, selain itu juga fungsinya untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan setiap individu memahami perannya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini organisasi menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan juga siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tertentu. Seperti itu ya. Jadi di sini diharapkan bahwa manajemen itu menghindari kebingungan dalam pengambilan keputusan. Kemudian penetapan tanggung jawab memastikan setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan secara tepat waktu. Kemudian next. Nah, di staffing ini adalah penyusunan staff. Kita juga mengetahui bahwa kalau dalam suatu organisasi atau apapun itu, sumber daya manusia itu merupakan hal yang sangat penting, karena tidak adanya sumber daya manusia, maka suatu organisasi itu tidak bisa berjalan. Gitu. Jadi memang penyusunan staf merupakan fungsi manajemen yang ketiga, yang fokusnya itu untuk pengisian struktur organisasi dengan sumber daya yang kompeten. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap posisi ditempati oleh orang yang tepat, sehingga tugas dapat dijalankan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian proses perencanaan sumber daya itu apa saja? Mencangkup perencanaan, rekrutmen, seleksi, sosialisasi, pelatihan pengembangan, evaluasi, promosi, transfer, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Jadi di sini itu nanti manajer dan manajemen itu menentukan kebutuhan tenaga kerja baik dari aspek jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan apa saja. Kemudian dari situ turun lagi ke rekrutmen. Nah, di sini adalah proses untuk menarik kandidat potensial yang memenuhi kualifikasi. Nah, biasanya diumumkan melalui lowongan kerja atau nanti juga bisa digunakan untuk menjangkau sumber-sumber daya yang kompetitif dan terbaik begitu ya untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan. Kemudian dari rekrutmen itu dilakukan seleksi. Seleksinya itu metodenya juga beragam, teman-teman ya. Bisa pakai metode wawancara, metode tes kemampuan, penilaian psikologis, dan sebagainya. Nah, jadi proses ini itu memastikan bahwa kandidat dengan kompetensi dan sikap yang terbaik yang akan nantinya diterima oleh organisasi. Kemudian ada sosialisasi. Nah, di sini setelah proses seleksi, pasti karyawan juga membutuhkan yang namanya sosialisasi. Jadi, yang namanya kita ke tempat baru atau ke lingkungan baru, itu kan pasti kita membutuhkan apa sih yang harus saya kerjakan, apa sih yang organisasi ini lakukan, apa sih tujuannya. Nah, jadi memang sosialisasi itu akan membantu karyawan baru untuk memahami budaya organisasi, aturan kerja, nilai-nilai maupun perannya dalam organisasi. Kemudian dari situ nanti juga dalam organisasi itu dilakukan namanya pelatihan dan pengembangan, yang fungsinya itu untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan, mengembangkan fokus, maupun meningkatkan kompetensi jangka panjang, seperti itu. Nah, dari pelatihan dan pengembangan itu nantinya dilihat apakah pengembangan dan pelatihan itu sudah efektif atau belum. Nanti juga jadi ditujukan untuk mengukur sejauh mana karyawan dapat mencapai targetnya. Nah, di sini juga evaluasi ini akan menjadi dasar bagi manajemen untuk memberikan semacam reward, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menjadi dasar dalam pemberian penghargaan, peningkatan kinerja, maupun perbaikan perilaku kerja, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian kerja. Jadi tahap ini berkaitan dengan keputusan mobilitas karyawan dalam organisasi. Kalau promosi itu memberikan
kesempatan kepada karyawan untuk naik jabatan, transfer memindahkan karyawan ke posisi lain, demosi menurunkan posisi karena alasan tertentu, serta pemberhentian karyawan jika tidak sesuai dengan organisasi. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada bagannya juga. Next, kita masuk ke leading. Nah, dari leading ini adalah pengarahan. Proses manajemen yang keempat berarti ya. Jadi di sini itu adalah proses mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi aktivitas anggota kelompok agar mereka bekerja secara efektif. Jadi di sini juga menekankan kemampuan pimpinan dalam membawa tim menuju tujuan organisasi. Nah, gitu. Lalu fungsi utama leading. Nah, fungsi utama leading itu ada 4 ya, teman-teman. Ada mengarahkan dan menggerakkan tim, memotivasi, kemudian ada melakukan komunikasi yang efektif, serta melakukan mengelola konflik. Jadi untuk mengerahkan dan menggerakkan tim, jadi nanti pimpinan itu memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, standar kinerjanya yang diharapkan itu seperti apa, seperti itu. Jadi tujuannya itu agar menggerakkan tim bekerja selaras dengan strategi maupun kebutuhan organisasi. Kemudian pemimpin juga di sini harus bisa memotivasi. Jadi tujuannya apa? Untuk memastikan anggota tim bekerja secara optimal. Nah, di sini biasanya pemimpin itu dalam memberikan motivasi, memberikan apa saja, bisa melalui dukungan, pengakuan, atau penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, di sini pemimpin juga berperan dalam mengembangkan potensi individu sehingga setiap anggota dapat tumbuh dan berkontribusi besar. Kemudian, pimpinan juga harus bisa melakukan komunikasi secara efektif. Nah, di sini komunikasi yang efektif itu seperti apa? Misalkan, pemimpin menyampaikan informasi secara terbuka dan jelas, mendengarkan umpan balik secara dengan aktif, dan juga membangun hubungan kerja yang positif. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada mengelola konflik ya. Jadi memang di dalam suatu organisasi atau di lingkungan sosial, konflik itu memang pasti ada dan tidak dapat dihindari. Jadi peran pemimpin dalam manajemen itu harus bagaimana? Jadi pemimpin itu harus mampu mengelola konflik ini secara konstruktif. Nah, mulai dari apa saja? Misalkan mengidentifikasi sumber konfliknya, kemudian mencari solusi yang adil, kemudian juga menjaga kerja sama agar tetap harmonis. Jadi pemimpin yang baik itu tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memanfaatkannya untuk pertumbuhan tim, seperti itu. Masuk lagi, kita ke yang terakhir, ada controlling. Nah, jadi di controlling ini adalah, atau pengendalian, merupakan proses sistematis yang memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, proses ini dimulai dari penetapan standar kinerja, mengumpulkan informasi sebagai umpan baliknya, membandingkan hasil aktual dan standarnya, hingga menentukan apakah terjadi penyimpangan. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada ya proses pengendalian. Yang pertama adalah menetapkan standar kinerja. Jadi menetapkan ukuran atau indikator yang dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu organisasi tersebut berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Nah, standarnya itu berupa target penjualan, kualitas layanan, biaya operasional, maupun produktivitas. Kemudian yang kedua adalah mengukur pelaksanaan. Di tahap ini, manajer mengumpulkan data dan informasi terkait hasil yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, pengukuran ini baiknya dilakukan secara objektif dan teratur agar memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja organisasi. Kemudian dari situ ada membandingkan hasil dengan standar. Nah, hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, perbandingan ini membantu menentukan apakah kinerja berada di jalur yang benar atau justru malah menyimpang dari yang seharusnya. Jadi, nanti bisa diperbaiki oleh manajemen.
Kemudian yang terakhir ada mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, tadi jika ditemukan perbedaan atau penyimpangan, di sini manajer melakukan tindakan perbaikan. Tindakannya berupa apa saja? Bisa penyesuaian rencana atau perubahan metode kerja atau justru meningkatkan pengawasannya lagi gitu. Nah, evaluasi kinerja organisasi itu ada 3 ya secara garis besar, menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas, mengidentifikasi pencapaian tujuan, serta memberikan dasar keputusan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, menilai efektivitas dan efisiensi. Evaluasi menilai kegiatan organisasi apakah dilakukan dengan benar, secara efektif, dan juga penggunaan sumber dayanya apakah sudah digunakan secara optimal atau efisien. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi pencapaian tujuan. Proses ini memastikan sejauh mana tujuan organisasi telah terpenuhi dan apakah strategi yang digunakan itu sudah tepat. Jadi kurang lebih memang seperti itu ya teman-teman isinya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dasar keputusan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi dari hasil evaluasi tadi dijadikan acuan bagi manajer untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kerja, dan menyempurnakan proses di masa depan. Nah, alat dan teknik pengendalian itu apa saja? Ada beragam ya teman-teman di sini. Kalau di sini ada anggaran, jadi anggaran itu digunakan sebagai alat pengendalian keuangan untuk membatasi pengeluaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritasnya. Kemudian ada juga laporan kinerja dan audit. Nah, laporan kinerja dan audit ini akan memberikan informasi secara objektif mengenai kondisi organisasi, membantu menentukan kelemahan, serta memastikan akurasi datanya. Jadi ada audit seperti itu biasanya kalau dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada balance scorecard. Nah, ini metode untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian juga bisa juga menggunakan Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini adalah kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan tertentu, baik tingkat individu, tim, maupun tingkat organisasi. Nah, yang terakhir adalah pengendalian internal dan sistem informasi manajemen. Nah, di sistem ini memastikan bahwa prosedur berjalan sebagaimana mestinya, mengurangi resiko kesalahan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Seperti itu. Jadi memang kurang lebih fungsi manajemen itu tidak jauh dari 5 hal ya teman-teman. Tadi ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada penyusunan staf, ada apa lagi tadi? Setelah penyusunan staf, pengarahan dan juga pengendalian seperti itu ya. Jadi memang nanti langkah-langkah ini yang standarnya itu diperlukan oleh manajemen dalam organisasi agar mencapai hasil yang diinginkan secara baik, secara efisien, dan juga secara optimal seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk overview mata kuliah manajemen yang dibahas pada hari ini 5 hal saja ya teman-teman, karena memang pada dasarnya itu kan manajemen banyak banget ya. Di buku juga nanti ada manajemen era digital, UMKM, seperti itu. Jadi memang secara garis besar fungsi manajemen yang ini saya ambil dari BMP juga ya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman lihat lagi, bisa dibaca lagi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian setelah ini akan dijelaskan dulu ya mengenai tips and trick untuk bagaimana sih membaca modul yang baik. Jadi nanti itu kan modul tebal banget ya, modul manajemen.
Kan saya juga ada gitu ya, modul manajemen itu kan tebal banget. Jadi nanti mungkin Ibu Dina akan menjelaskan mengenai tips and trick bagaimana membaca modul yang baik, bagaimana misalkan untuk merangkumnya tuh bagaimana. Nah, nanti juga akan dijelaskan mengenai tips and trick untuk mengerjakan ujian. Nanti soal ujiannya itu seperti apa, penilaiannya itu seperti apa. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dina sebelum kita masuk ke latihan soal. Jadi seperti itu dari saya sekian. Silakan Ibu Dina untuk dilanjutkan. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Bu Nadia atas penjelasan ya terkait dengan apa saja ya yang akan teman-teman pelajari gitu untuk mata kuliah manajemen ini. Nah, teman-teman juga perlu gitu ya, perlu untuk membaca dan mempelajari serta memahami gitu buku materi pokok yang sudah teman-teman dapatkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir semester, teman-teman. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Nadia bahwa apa saja yang akan dipelajari, apa saja yang teman-teman pelajari dalam mata kuliah manajemen itu terbagi dalam 5 fungsi utama ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang saat ini sambil bekerja gitu di perusahaan, di industri, nah pasti teman-teman bersinggungan langsung gitu ya dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, pasti teman-teman juga yang sedang bekerja itu menghadapi gitu ya, bagaimana proses manajemen di tempat teman-teman bekerja. Nah, selain teman-teman mempelajari, kemudian memahami gitu ya dari BMP mata kuliah manajemen ini. Nah, saya akan menjelaskan terkait tips dan trik gitu ya untuk menghadapi ujian akhir semester mata kuliah manajemen. Oke, next Mbak Binta. Oke, Mbak Binta bisa. Oke. Nah, yang pertama yaitu tips cara membaca modul yang tepat dan efektif. Nah, teman-teman pasti sudah mendapatkan gitu ya, sudah mendapatkan BMP untuk mata kuliah manajemen, di mana untuk mata kuliah manajemen ini tadi juga sudah disinggung oleh Bu Nadia itu BMP-nya tebal sekali ya. Ada 12 modul untuk 4 SKS. Nah, bagaimana sih tips gitu ya, tips cara membaca modul. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan teknik membaca cepat seperti skimming. Nah, teman-teman ketika membaca modulnya bisa menggunakan teknik membaca skimming, teman-teman. Membaca skimming, kemudian teman-teman juga bisa meng-highlight gitu ya. Meng-highlight dari yang teman-teman baca itu kata kuncinya apa, teman-teman. Nah, teman-teman bisa meng-highlight dengan menggunakan stabilo atau bisa dicoret-coret untuk menandai gitu ya kata kunci dari materi yang teman-teman baca. Nah, kemudian selain dengan teknik membaca cepat seperti skimming, teman-teman juga bisa memfokuskan membaca untuk memahami materi, bukan sekedar menghafal. Nah, jadi teman-teman ini mungkin ketika belajar gitu ya, hanya membaca dan juga menghafal. Nah, namun selain menghafal, teman-teman juga perlu untuk memahami gitu. Nah, biasanya teman-teman juga bisa dapat memahami modul gitu ya, memahami modul dengan mengkaitkan dengan pekerjaan teman-teman. Nah, pasti teman-teman di tempat kerja bersinggungan langsung gitu ya dengan kegiatan manajemen, misal perencanaan. Nah, perencanaan di tempat kerja teman-teman itu seperti apa? Nah, itu bisa teman-teman kaitkan antara materi dan juga kegiatan manajemen yang teman-teman lakukan di tempat kerja seperti itu. Nah, itu jadi teman-teman tidak hanya menghafal, namun juga memahami materi tersebut seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga perlu untuk membaca bagian tujuan instruksional umum dan khusus pada modul agar memahami sasaran pembelajaran awal. Nah, jadi teman-teman di setiap bagian awal modul yang ada di dalam BMP itu diberikan penjelasan apa saja gitu ya yang akan teman-teman pelajari di modul tersebut. Nah, teman-teman bisa membaca tujuan instruksionalnya itu untuk instruksional umum dan khususnya seperti apa di dalam modul. Nah, itu biasanya dijelaskan di bagian pendahuluan, teman-teman. Pendahuluan dari setiap
modul itu. Nah, kemudian juga teman-teman bisa mengidentifikasi gitu ya, atau melakukan survei awal modul dengan melihat daftar isi, subjudul, tabel, gambar, dan kata kunci penting. Nah, jadi dalam modul itu biasanya ada tabel, gambar. Nah, teman-teman perlu untuk memperhatikan juga ya, karena biasanya pertanyaan ujian itu teman-teman diminta untuk menjelaskan gitu ya, baik itu dari tabel maupun dari gambar, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa meng-highlight gitu ya, meng-highlight kata kunci dari materi yang teman-teman baca saat itu. Nah, yang tidak kalah penting, teman-teman juga harus konsisten dalam membaca modul gitu, karena bagi mahasiswa UT, khususnya prodi manajemen ini ya, teman-teman, pegangan utama teman-teman itu adalah BMP, buku materi pokok, seperti itu. Jadi, teman-teman perlu untuk mempelajari dan memahami BMP, teman-teman, karena memang BMP ini adalah sebagai pegangan utama teman-teman dalam menghadapi ujian akhir semester. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membuat ringkasan ya untuk setiap modul. Nah, dengan teman-teman membaca, kemudian memahami dan juga membuat ringkasan, teman-teman otomatis mempelajari BMP itu beberapa kali gitu ya. Jadi dengan teman-teman beberapa kali melakukan tahapan gitu ya, selain membaca, kemudian merangkum, nah itu diharapkan teman-teman bisa semakin mengingat gitu ya materi yang teman-teman pelajari. Jadi kalau hanya membaca biasanya akan cepat hilang gitu ya apa yang teman-teman baca gitu. Nah, jadi untuk tipsnya teman-teman juga bisa dengan membuat ringkasan gitu untuk semakin memperkuat atau mempertajam gitu ya ingatan teman-teman untuk materi yang teman-teman pelajari itu. Oke, next Mbak Binta. Nah, ini ada tips ya, tips dan trik untuk cara membuat catatan ringkas dari setiap modul yang teman-teman baca. Nah, teman-teman bisa membaca cepat dari modul yang teman-teman baca untuk memahami gambaran umum. Nah, misalnya teman-teman bisa membuat ringkasan pendahuluannya, kesimpulannya, serta kalimat utama di setiap paragraf dari modul yang teman-teman baca. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengidentifikasi poin-poin utama atau ide pokok dari setiap modul gitu. Nah, ini yang disebut tadi kata kunci ya. Jadi kata kunci dari per modul per kegiatan belajar yang teman-teman pelajari itu apa gitu ya. Nah, misalkan di modul 1 itu kita mempelajari tentang konsep dasar manajemen. Nah, konsep dasar manajemen itu kata kuncinya apa saja? Nah, itu ada 5 fungsi tadi yang dijelaskan oleh Bu Nadia gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan definisi dari manajemen. Nah, itu juga teman-teman perlu memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Kemudian dari gambar dan juga tabel. Nah, teman-teman juga dalam membuat catatan ringkas bisa menggunakan bahasa sendiri gitu ya, dan buat kalimat singkat 2 hingga 3 yang merangkum inti isi modul yang teman-teman baca itu supaya teman-teman semakin mempertajam gitu ya, mempertajam dan mengingat apa yang sudah teman-teman baca dan teman-teman pelajari dari modul tersebut. Nah, teman-teman juga bisa menerapkan metode mencatat yang terstruktur seperti metode Cornell. Nah, ini biasanya teman-teman dalam mencatat itu ada tipe yang mencatat dengan membagi satu halaman itu menjadi 3 kolom gitu ya, menjadi 3 kolom. Nah, itu juga teman-teman bisa melakukan pencatatan seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman bisa menggunakan simbol, singkatan. Nah, biasanya juga ada tipe-tipe mahasiswa ketika mencatat itu menggunakan simbol-simbol atau gambar-gambar gitu ya untuk memudahkan mereka dalam mengingat. Nah, itu teman-teman pasti teman-teman bisa menggunakan cara yang menurut teman-teman itu sesuai dengan teman-teman gitu ya. Oke. Nah, ini juga di-highlight gitu ya, di-highlight kata kunci atau poin pentingnya gitu. Oke. Next, Mbak Binta. Nah, sekarang kita masuk ke tips bagaimana mengerjakan soal ujian akhir semester. Nah, teman-teman, pada program studi manajemen ini, sebagian besar mata kuliahnya itu menggunakan jenis soal objektif dan pilihan ganda ya.
untuk ujian akhir semesternya. Jadi teman-teman nanti ketika menghadapi ujian akhir semester, mungkin yang sudah di semester 2 atau semester di atas, begitu ya, itu sudah pernah mengikuti mengikuti ujian akhir semester gitu ya, mungkin sudah tahu gambaran bagaimana ujian akhir semester pada program studi manajemen. Nah, bagi teman-teman yang masih di semester awal, di semester 1, nah, itu nanti soal ujiannya akan berbentuk pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan jawaban, yaitu A, B, C, D, teman-teman. Nah, untuk jumlah soalnya itu sebanyak 45 butir soal dengan waktu pengerjaan selama 1,5 jam atau 90 menit. Nah, berarti dengan 45 butir soal dan waktu pengerjaan 90 menit, teman-teman mempunyai waktu untuk mengerjakan satu soal itu selama 2 menit, teman-teman. Nah, jadi teman-teman perlu mengatur waktu gitu ya, perlu mengatur waktu untuk satu soal itu masing-masing maksimal teman-teman mengerjakan selama 2 menit. Nah, teman-teman bisa dengan mengerjakan gitu ya, mengerjakan soal-soal yang menurut teman-teman itu mudah terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi soal-soal mana yang menurut teman-teman ini mudah atau teman-teman yakin bahwa jawabannya itu teman-teman sudah tahu gitu ya. Nah, dengan teman-teman mengidentifikasi soal-soal mana yang menurut teman-teman itu mudah gitu ya, teman-teman bisa memberikan spare waktu lebih lama untuk soal-soal yang lebih sukar tingkat soalnya, teman-teman. Jadi untuk soal-soal yang menurut teman-teman mudah itu teman-teman biasanya bisa mengerjakan lebih cepat. Nah, jadi untuk sisa waktunya bisa teman-teman spare gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lebih susah. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga, teman-teman perlu untuk membaca soal dengan baik, teman-teman, soal ujiannya. Nah, karena teman-teman ada beberapa jenis soal itu tricky. Nah, teman-teman perlu memperhatikan soal yang menyebutkan kecuali. Nah, itu teman-teman juga harus sangat memperhatikan dan membaca berulang ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan kecuali, yang bukan termasuk. Nah, itu biasanya teman-teman terjebak gitu ya, terjebak pada soal yang misal berikut ini pernyataan yang benar untuk definisi manajemen kecuali. Nah, berarti kan teman-teman harus memilih jawaban yang salah gitu kan ya. Jadi maksudnya seperti ini. Di opsi A, B, C, D itu kan ada 4 opsi ya. Misalnya di opsi A itu benar menjelaskan definisi manajemen. Opsi B benar menjelaskan definisi manajemen. Nah, di opsi C itu menjelaskan bukan definisi manajemen. Nah, jika kecuali otomatis teman-teman akan memilih jawaban C gitu ya. Karena disebutkan kecuali atau bukan termasuk. Nah, itu teman-teman perlu memperhatikan jenis soalnya apakah memang jawaban yang benar atau yang diminta adalah jawaban kecuali atau bukan termasuk. Nah, itu teman-teman juga perlu memperhatikan ya. Oke, nah selain teman-teman membaca soal, teman-teman juga perlu memperhatikan. Nah, opsi jawabannya ini juga bisa tricky, teman-teman. Karena biasanya menurut kita, wah kok semua jawaban benar. Tapi jawaban mana yang paling benar? Nah, itu teman-teman juga perlu untuk memperhatikan ya. Karena biasanya opsi-opsinya ini tricky atau menjebak gitu ya. Sehingga teman-teman terjebak gitu dalam memilih jawaban mana yang benar. Oke, Mbak Binta. Next. Nah, sekarang terkait dengan penilaian ya. Penilaian ujian akhir semester itu gambarannya seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jenis soal ujiannya itu adalah objektif dan pilihan ganda gitu ya, dengan jumlah soalnya 45 butir dan waktu pengerjaannya 90 menit. Nah, berarti untuk mata kuliah manajemen ini ada 12 modul yang teman-teman pelajari. Jadi 12 modul tersebut untuk 45 soal, maka prediksi soal yang akan diujikan itu adalah sebanyak 3 hingga 4 soal untuk setiap modul. Jadi modul 1 itu bisa 3, bisa 4 soal. Modul 2 bisa 3, bisa 4 soal. Begitu seterusnya hingga modul ke-12. Gitu ya teman-teman.
Nah, berarti teman-teman untuk bisa menjawab benar dan mendapatkan nilai A, teman-teman harus mampu mengerjakan soal dengan benar itu sebesar 70 hingga 75%, teman-teman, atau 32 hingga 34 soal benar. Jadi teman-teman jika ingin untuk mendapatkan nilai A, teman-teman harus mendapatkan jumlah soal benar itu sebanyak 32 hingga 34 soal. Berarti jika masing-masing modul itu sebanyak 3 hingga 4 soal, maka teman-teman perlu mempelajari dengan seksama sebanyak 8 hingga 9 modul untuk mendapatkan nilai A, teman-teman. Nah, jadi 32 hingga 34 soal itu mencakup 8 hingga 9 modul yang perlu teman-teman penuhi gitu ya untuk mendapatkan nilai A. Nah, kemudian teman-teman juga harus dapat mengerjakan ujian akhir semester ini minimal 30% ya, teman-teman. Untuk nilai tuton yang teman-teman ikuti itu diperhitungkan pada nilai akhir. Jadi di sini mungkin teman-teman mengikuti tutorial online ya di sini. Nah, teman-teman yang mengikuti kegiatan tutorial online, nilai dari tutorial online teman-teman itu bisa diperhitungkan pada nilai akhir jika nilai ujian akhir semester teman-teman itu minimal 30%. Jadi jika nilai ujian akhir teman-teman di bawah 30%, maka nilai tutorial online yang teman-teman ikuti itu tidak dapat diperhitungkan dalam nilai akhir, teman-teman. Nah, itu juga teman-teman perlu meng-highlight gitu ya, meng-highlight bahwa nilai tuton teman-teman bisa diakui atau bisa dihitung untuk nilai akhir jika ujian akhir semester teman-teman itu di atas 30%. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, teman-teman harus berupaya untuk menguasai modul secara komprehensif. Nah, karena pegangan teman-teman dalam menghadapi ujian akhir itu pegangan utamanya adalah BMP yang sudah teman-teman dapatkan. Itu. Oke, next Mbak Binta. Oke, teman-teman, itu tips dan trik dalam mengerjakan ujian akhir semester ya, teman-teman, untuk teman-teman menghadapi persiapan menghadapi ujian akhir semester seperti apa. Nah, sebelum kita ke latihan soal, mungkin kita bisa buka Q&A dulu ya, berdiskusi dulu ya, Bu Nadia, dengan teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman kita berdiskusi terkait dengan persiapan teman-teman ataupun terkait dengan materi dari mata kuliah manajemen ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Atau mungkin teman-teman juga bisa sharing ya, sharing pengalamannya seperti apa. Nah, misal seperti Mbak Cynthia ya, Mbak Cynthia kan sudah di semester 2, sebelumnya sudah sudah menempuh mata kuliah manajemen. Nah, mungkin bisa sharing ketika di semester 1 kemarin menghadapi ujian akhirnya seperti apa. Nah, silahkan teman-teman jika ada pertanyaan atau mau sharing. Ya, silakan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sudah di semester selain semester 1 ya, bisa sharing-sharing nih kemarin ujian akhir semesternya itu seperti apa yang dihadapi, apakah ada kendala ketika menghadapi ujian akhir? Ibu, saya mau bertanya, boleh? Ya, silakan Mbak Laura. Jadi kan saya mau nanya, kalau misalkan kita ngulang mata pelajaran di semester sebelumnya itu, untuk semester selanjutnya, apa betul kita lulusnya nggak tepat waktu, Ibu? Oke, baik. Berarti Mbak Laura itu mengambilnya SIPAS atau non-SIPAS, Mbak? Saya ngambilnya yang SIPAS. Oke, iya Mbak. Jadi sependek yang saya tahu ya dan juga pengalaman gitu ya. Jadi kalau untuk mahasiswa SIPAS itu mata kuliah yang diambil sudah dipaketkan gitu ya Mbak ya. Jadi untuk semester 1 mata kuliah apa saja yang diambil, semester 2 apa saja yang diambil, nah itu sudah dipaketkan per semester gitu ya Mbak. Nah, jadi ketika
mahasiswa itu meregistrasikan ulang gitu ya, mengulang mata kuliah gitu, mata kuliah yang sebelumnya sudah diambil kemudian diregistrasikan ulang untuk diperbaiki gitu ya, diperbaiki nilainya di semester berikutnya atau semester ke depannya. Nah, itu akan mempengaruhi bukan kelulusan, akan mempengaruhi masa studi gitu ya, karena SIPAS itu kan sudah dipaketkan gitu ya Mbak, sudah dipaketkan per semesternya mata kuliah apa saja yang sudah diambil gitu ya, yang diambil oleh mahasiswa itu seperti apa. Nah mungkin Bu Nadia bisa menambahkan. Iya, jadi memang kalau SIPAS tuh seperti itu ya, tapi juga setahu saya kalau misalkan SIPAS itu misalkan sudah lewat dari kalau nggak salah 2 atau 3 semester, misalkan sudah lewat. Nah, itu kan masih ada spare SKS-nya, Bu. Nah, nanti kalau misalkan Ibu mau ambil, nah mulai dari semester 4 itu kalau nggak salah bisa diambil gitu. Tapi hanya untuk satu mata kuliah aja. Jadi misalkan di semester 1 atau 2 ada yang mengulang misalkan 3 mata kuliah. Nah, berarti nanti dicicilnya itu di semester 4, 5, dan 6 seperti itu. Jadi tetap ambil SIPAS. Nah, nanti yang mengulangnya itu bisa disisipkan selama SKS-nya masih ada gitu. Tapi kalau untuk mempengaruhi kelulusannya nggak Ibu? Contoh misalkan saya nanti lulus tahun depan gitu, tetapi lulusan saya jadi tahun berikutnya lagi gitu, mempengaruhi nggak Ibu? Nah, tadi semester berapa ya Ibu? Aku sih semester 5 sekarang. Semester 5. Nah, misalkan nanti diulang mata kuliahnya di semester 6. Nanti kalau misalkan di semester 6 mata kuliah yang mengulangnya itu udah lulus dan mata kuliah lainnya juga udah lulus, itu masih bisa Bu tepat waktu gitu lulusnya. Iya, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Nadia ya, jika misal di semester 6 Mbak Laura ada 4 mata kuliah yang diambil. Itu sudah misal SIPASnya ya, SIPASnya sudah 4 mata kuliah yang diambil. Kemudian ada spare 1 mata kuliah yang bisa Mbak Laura ambil untuk mata kuliah yang diulang. Nah, itu bisa diambil di semester 6. Nah, itu jadinya tidak memundurkan gitu ya, karena memang ada spare mata kuliah yang bisa Mbak Laura ambil di semester 6 tersebut, gitu. Oke, semoga dapat menjawab ya Mbak Laura untuk pertanyaannya. Atau masih ada yang ingin ditanyakan Mbak Laura? Cukup Ibu, terima kasih untuk informasinya. Iya, terima kasih Mbak Laura atas pertanyaannya. Baik, teman-teman yang lain silahkan. Ya, teman-teman silahkan yang mau sharing-sharing atau juga bertanya gitu ya terkait persiapan teman-teman dalam menghadapi UAS dan juga terkait mata kuliah manajemen gitu ya, karena memang mata kuliah manajemen ini BMP-nya setebal itu teman-teman, pasti teman-teman perlu waktu gitu ya dalam mempelajari mata kuliah manajemen ini. Nah, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Nah, mungkin yang di semester sebelumnya sudah pernah mengambil UAS ya. Boleh share-share Mbak Cynthia mungkin yang sudah di semester, atau juga Mbak Laura ya, sekarang sudah di semester 5 gitu ya. Selama mengikuti UAS gitu ya. Bisa share. Halo Kak, saya mau nanya Kak. Oh ya, silakan Mas Cahaya Aditya Putra. Ya, yang dimaksud mengulang mata kuliah itu kayak gimana ya? Kayak nilai kita pas kerjain tugas-tugas jelek semua Kak, atau kayak gimana? Itu sih Kak. Ya, baik. Jadi untuk yang dimaksud mata kuliah mengulang itu misalnya untuk nilai akhir teman-teman ini nilainya ada yang C atau juga ada yang D seperti itu ya. Nah,
teman-teman untuk yang nilai C ataupun nilai D, teman-teman ingin mengulang gitu ya, agar nilainya bisa lebih tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa meregistrasikan ulang mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh sebelumnya dengan nilai C ataupun D itu di semester berikutnya gitu, untuk teman-teman untuk menempuh ulang gitu ya, menempuh ulang mata kuliahnya gitu. Karena misal teman-teman mendapatkan nilai C ya, kalau tidak salah untuk syarat minimal kelulusan itu nilainya C ya, kalau tidak salah ya Bu Nadia ya. Ya, jadi jika teman-teman mendapatkan nilai mata kuliahnya D gitu ya, teman-teman bisa menempuh ulang gitu ya, menempuh ulang mata kuliahnya. Nah, apalagi yang E, jika nilainya E itu teman-teman nilai E itu tidak lulus gitu, tidak lulus mata kuliah tersebut, teman-teman. Nah, jadi karena misal teman-teman mendapatkan nilai D, ingin memperbaiki nilai tersebut supaya nilainya naik gitu. Nah, teman-teman menempuh mata kuliah ulang seperti itu. Nah, mungkin Bu Nadia ingin menambahkan atau menanggapi? Ya, jadi mata kuliah ulang, jadi nanti teman-teman itu untuk mata kuliahnya harus mengulangi lagi dari awal, maksudnya mengikuti lagi pembelajarannya, tutornya, dan ujiannya. Jadi mata kuliah ulang itu nggak cuma nanti mungkin masih ada yang berpikir bahwa mata kuliah ulang itu nanti mungkin saya mengulang ujiannya aja, nanti udah seperti itu. Jadi nanti mata kuliah ulang itu teman-teman harus mengikuti lagi mulai dari tutorial awalnya sampai dengan ujiannya gitu. Jadi memang teman-teman kalau bisa diharapkan ya jangan sampai mengulang, karena lumayan nanti mengulang lagi tutornya seperti itu. Memang kalau misalkan hanya 1-2 mata kuliah mungkin tidak akan menambah semester ya, mau SIPAS atau non SIPAS, cuman kan sayang aja gitu waktunya. Apalagi teman-teman di sini kan juga pasti banyak yang udah bekerja seperti itu. Jadi diharapkan sih memang memang harus diusahakan teman-teman itu mendapat nilai yang cukup untuk kelulusan gitu, agar tidak mengulang nanti di semester berikutnya seperti itu. Paling itu aja sih. Iya, betul teman-teman. Dan juga tadi juga sempat dijelaskan ya. Jadi teman-teman di sini pasti mengikuti skema pembelajaran gitu ya. Mungkin ada yang mengikuti Tuton, ada yang mungkin juga ada yang mengikuti TTM gitu ya. Nah, jadi nilai teman-teman ikuti itu bisa diperhitungkan gitu ya pada nilai akhir, jika nilai ujian akhir semester teman-teman itu di atas 30% gitu ya. Nah, jadi teman-teman syarat untuk teman-teman bisa lulus mata kuliah dan juga nilai akhir teman-teman, nilai tutornya bisa diperhitungkan di nilai akhir, syarat minimalnya teman-teman bisa mendapatkan nilai minimal 30% atau di atas 30% teman-teman. Iya, biasanya itu juga yang banyak jadi pertanyaan sih. Waktu itu saya temuin di UPBJJ ya. Jadi ada mahasiswa yang bertanya, ini saya nilai tutornya selalu bagus, saya selalu ngerjain tugas, saya selalu ngerjain diskusi, tapi kenapa saya nggak lulus? Nah, kita lihat di ujiannya, ternyata ujiannya kurang dari 30%, seperti itu. Jadi memang ujian ini sangat berpengaruh, walaupun teman-teman mengerjakan tutornya nilainya cukup baik, tugas-tugasnya juga cukup baik, cuman memang ujian ini kan porsinya lebih besar, jadi pasti akan lebih berpengaruh ke nilai akhir gitu. Oke, seperti itu ya, Mas Cahaya Aditya. Semoga menjawab gitu ya terkait pertanyaan terkait mata kuliah yang mengulang itu seperti apa. Nah, Mas Aditya, masih ada pertanyaan atau sudah jelas? Cukup. Oke. Baik, silakan teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan. Nah, di sini teman-teman semester selain semester 1 ada yang di semester 2, 3. Oke, selama menghadapi ujian teman-teman ada kendala? Ya, silakan. Ini yang ada yang raise hand, Bu Nadia. Nah, ini Mas atau Mbak ya, Egy Nugraha, silakan.
Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya, silakan Mas Egi. Kan mata kuliah yang manajemen itu kan skema ujiannya itu online ya Bu ya? Itu datang langsung ke lokasi atau gimana ya? Ya, Atau jadi lewat online gitu? Jadi memang untuk kalau ujian itu mahasiswa memang harus datang ke lokasi walaupun online ya. Nanti ujiannya pasti akan secara online. Nanti juga sudah disediakan laptopnya gitu. Tapi untuk kehadiran tetap harus datang ke lokasi. Misalkan Mas Egi contohnya ya, misalkan di UPBJ Bogor. Nah, nanti di Bogor itu ujiannya ada di mana aja? Misalkan ada di SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan seterusnya. Nah, nanti Mas Egi ini harus datang ke situ. Misalkan Mas Egi pilihnya di SMA 1, berarti nanti Mas Egi ujiannya di SMA 1 gitu. Tapi ujiannya tetap secara online gitu. Tapi harus datang ke lokasi gitu. Kecuali memang ada di ketentuan tertentu ya, itu nanti kalau memang tidak bisa datang ke lokasi, tapi itu berdasarkan apa ya, alasan yang sangat-sangat penting yang memang tidak bisa ditinggalkan, itu kan nanti bisa ada dua nih, bisa pindah ke lokasi ujian atau pindah pindah hari ujian, atau memang kalau misalkan benar-benar tidak bisa hadir, maksudnya juga lokasinya tidak mendukung, misalkan Mas Egi lagi keluar kota, nah di situ nggak ada layanan yang memfasilitasi ujian datang langsung, nah itu bisa ujian online proctoring. Jadi ujian di tempatnya Mas Egi nanti dengan laptop dan gadgetnya Mas Egi sendiri gitu. Tapi itu hanya untuk ada alasan-alasan khusus tertentu, itu nanti bisa ditanyakan ke Pelmanya UPBJJ biasanya gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, Mas Egi, terima kasih. Jadi ke teman-teman yang mengikuti ujian, jika memang ketika teman-teman di saat hari H ujian gitu ya, tiba-tiba ada kepentingan atau tidak bisa mengikuti ujian, kemudian teman-teman ingin pindah gitu ya, pindah hari ujian maupun lokasi ujian. Nah, teman-teman bisa menyampaikan ke UT daerah teman-teman, ke UT daerah masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman untuk mengajukan perpindahan itu harus melalui UT daerah teman-teman. Jadi teman-teman melaporkan bahwa ingin pindah lokasi atau pindah ujian ke UT daerah masing-masing. Jika teman-teman dari UT Bogor, silakan untuk melapor ke UT Bogor atau mengajukan ke UT Bogor. Nah, untuk yang UT daerah lainnya, misal tadi di UT Pontianak ya, silakan melalui UT Pontianak. Seperti itu, teman-teman. Ya. Menambahkan lagi ya, selain itu ada juga ketentuannya bahwa kalau misalkan mahasiswa misalkan udah dapat jadwal defaultnya nih dari UPBJJ, misalkan hari Sabtu tanggal 31. Nah, teman-teman kan dapat jadwal ujian tuh dari jauh-jauh hari ya. Apa dari sebulan sebelumnya saya juga lupa deh. Nah, nanti dari situ kan teman-teman bisa mengira-ngira nih, oh misalkan tanggal segitu saya nggak bisa karena saya ada keperluan kantor. Nah, teman-teman buru-buru datang ke UPBJJ untuk memindahkan hari ujiannya. Karena setahu saya itu kalau sekarang itu memindahkan hari ujian maupun lokasi itu dikenakan biaya 150.000. Kalau misalkan memang pindahnya itu Hamin 1 minggu kalau nggak salah. Hamin 1 minggu, Hamin 2 minggu itu sudah dikenakan biaya. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan pindahnya dari jauh-jauh hari, misalkan dari 3 minggu sebelumnya, itu masih bisa. Nah, kalau misalkan hari H itu tidak bisa datang, misalkan karena alasan, aduh saya kelupaan, atau misalkan saya telat karena di jalan macet. Nah, itu mohon maaf tidak bisa dilakukan ujian ulang. Kecuali kalau misalnya amit-amit ini mah ya, lagi mau ujian hari H tuh saya kecelakaan misalkan. Nah, itu nanti bisa mengajukan ke UPBJJ
saya nggak datang ujian karena saya terkendala saat datang ujian, misalkan saya ada kecelakaan seperti itu, atau misalkan saya tiba-tiba sakit yang harus dirawat, nah itu bisa untuk mengajukan pindah. Tapi kalau misalkan hari H-nya teman-teman nggak bisa datang karena alasan-alasan saya nggak datang karena lupa, atau karena saya terlambat, atau hal-hal yang seperti itu biasanya tidak bisa digantikan ujiannya. Dan hasilnya apa? Hasilnya teman-teman pasti akan mengulang di semester berikutnya gitu. Oke. Itu ya Mas Egy Nugraha. Jadi untuk skema ujian online, teman-teman tetap datang ke ujian. Nah, nanti di lokasi ujian sudah disediakan PC, komputer ataupun laptop untuk teman-teman melaksanakan ujian secara online. Namun untuk kehadiran teman-teman tetap datang ke lokasi ujian. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Egy atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Mas Egy. Nah, ini ada yang raise hand kembali Bu Nadia, yaitu Mbak Dea Indrasari. Silakan Mbak Dea. Assalamualaikum Bu. Izin mau bertanya, kalau kan di penilaian ada mengerjakan anjir. Mohon maaf tidak terdengar suaranya ya. Mohon maaf, jaringan saya mute ya. Oke, silakan Mbak Dea untuk pertanyaannya. Untuk penilaian kan ada itu tuh yang minimal 30% ya. Benar. 30% agar nilai tuton diperhitungkan pada nilai akhir tuh. Berarti kalau kita di bawahnya 30%, nilai tuton kita nggak diikut sertakan apa gimana ya? Iya, betul Mbak Dea. Jadi ketika teman-teman nilai ujian akhirnya itu di bawah 30%, maka nilai tuton tidak dapat dihitung gitu ya, dihitung untuk ditambahkan kepada nilai akhir teman-teman. Jadi untuk syarat teman-teman nilai tutonnya itu bisa ditambahkan gitu ya ke nilai akhir minimal adalah 30%. Seperti itu. Nah, mungkin Bu Nadia ingin menambahkan? Cukup? Ya, jadi itu syarat untuk menambahkan gitu ya, atau menghitung nilai tuton ke dalam nilai akhir. Baik, terima kasih Bu. Ya, semoga menjawab ya Mbak Dea. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, tadi ada yang raise hand ya. Oh, silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Atau kita mau lanjut dulu ya Bu Nadia untuk latihan soalnya. Iya, kayaknya kita lanjut dulu aja ya untuk latihan soalnya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman untuk latihan soal gitu ya, untuk memberikan gambaran kepada teman-teman jenis-jenis ujiannya, soal ujian itu nanti akan seperti apa gitu ya. Namun latihan soal ini hanya sebagai gambaran gitu ya, belum tentu latihan soal ini akan muncul gitu teman-teman di ujian nanti, karena di UT itu kita memiliki yang namanya bank soal teman-teman. Jadi satu mata kuliah itu bisa terdiri dari beberapa set. Dengan satu set itu sebanyak 45 soal. Jadi nanti ketika untuk ujian dari bank soal tersebut akan dilakukan pengacakan gitu ya. Pengacakan dari ratusan soal itu mana yang akan keluar gitu pada ujian akhir. Jadi teman-teman di UT itu memang sedikit berbeda gitu ya dalam melaksanakan ujiannya itu, kita karena memiliki bank soal itu. Oke, Mbak. Tapi mau nambahkan juga, tapi Ya, teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan di UT itu soal ujian maupun apapun itu pasti ambilnya dari BMP. Nah, makanya itu tadi kita sampaikan bahwa teman-teman itu penting sekali untuk membaca BMP, memahami memahami lalu juga membuat catatan, karena memang apa yang diujiankan nanti soal-soal itu tidak jauh-jauh, pasti ngambilnya dari BMP, nggak lari kemana-mana seperti itu. Itu aja. Ya.
memang pedoman ya, pegangan utama bagi mahasiswa UT itu adalah BMP, teman-teman. Jadi teman-teman perlu gitu ya untuk membaca, memahami, mempelajari BMP yang sudah teman-teman dapatkan. Gitu. Oke, kita langsung saja ya Bu Nadia untuk latihan soalnya. Mbak Binta boleh minta tolong di-share screen? Oke, silakan untuk next slide, Mbak Binta. Ya, next, Mbak. Oke, sebentar sepertinya ada terkendala. Ya, teman-teman, jadi untuk mempersiapkan ujian akhir teman-teman gitu ya. Teman-teman perlu gitu kita ingatkan kembali gitu ya, perlu untuk mempelajari BMP, teman-teman. Oke, Mbak Binta, next slide. Oke. Nah, satu-satu dulu Mbak Binta. Oke, Mbak Binta. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan. Perencanaan jangka panjang disebut sebagai anggaran, strategis, operasional, atau taktis. Nah, silakan teman-teman untuk pertanyaan perencanaan taktis. Oke, satu menjawab taktis. Silakan teman-teman yang lain. Mau menulis apa? Kolom chat juga boleh ya? Silakan untuk ditulis di kolom chat. Tadi sudah ada yang menjawab taktis. Strategis. Strategis. Oke, ini berbeda ya jawabannya. Taktis, strategis. Oke, teman-teman yang lain? Strategis. Strategis. Oke. Strategis. Oke. Oke, next Mbak Binta. Jadi untuk pertanyaan pertama ada yang menjawab strategis, ada yang menjawab taktis. Kita keep dulu ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, proses perencanaan strategis dimulai dari analisis tujuan dan strategi saat ini, formulasi tujuan, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Ya, silakan teman-teman untuk pertanyaan kedua. Formulasi tujuan, Bu. Oke, formulasi tujuan. Teman-teman yang lain? Formulasi tujuan. Analisis tujuan dan strategi. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab Beda-beda ya jawabannya. beda ya jawabannya. Oke. Kita tampung dulu jawabannya. Oke, next Mbak Binta. Nah, ini pertanyaan ketiga. Rumusan strategi yang berubah sesuai dengan kebutuhan disebut perencanaan strategis, strategi situasional, skenario strategi, atau strategi adaptif. Nah, silakan teman-teman untuk pertanyaan ketiga. Strategi situasional. Oke, ada yang strategi adaptif, ada yang strategi situasional. Oke, ini beda juga ya. Dari 3 pertanyaan, 3 soal, jawabannya beda-beda. Oke. Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu ya untuk setiap pertanyaannya. Oke, next Mbak Binta. Nah, ini jawaban yang tepat teman-teman. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan perencanaan jangka panjang ya. Perencanaan jangka panjang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Nadia ya di pemaparan materi bahwa terdapat 4 strategi perencanaan ya. Perencanaan dalam perusahaan. Ada anggaran, strategis, taktis, dan operasional. Nah, untuk perencanaan jangka panjang itu yang tepat adalah strategis, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya dari pilihan opsinya. Nah, untuk yang opsi A, perencanaan anggaran itu adalah rencana keuangan yang berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa meng-highlight nih kata anggaran dan juga rencana keuangan. Jadi terkait dengan perencanaan anggaran itu pasti kaitannya dengan perencanaan keuangan. Seperti itu teman-teman. Anggaran dan keuangan. Itu pasti satu bagian yang tidak terpisah gitu. Ketika kita membahas anggaran, pasti yang dibicarakan adalah terkait dengan keuangan. Nah, begitu pula dengan perencanaan anggaran itu membahas terkait dengan rencana keuangan.
Nah, kemudian untuk yang opsi B, perencanaan strategis adalah rencana jangka panjang yang menetapkan arah, tujuan besar, dan kebijakan organisasi. Nah, berarti ketika kita membicarakan rencana jangka panjang, itu pasti adalah perencanaan strategis. Nah, untuk perencanaan jangka menengah itu disebutnya adalah perencanaan taktis. Dan juga untuk perencanaan jangka pendek itu disebutnya operasional. Nah, teman-teman di sini bisa meng-highlight ya. Untuk perencanaan jangka panjang, oh berarti strategis. Sedangkan untuk perencanaan jangka menengah itu taktis. Dan juga untuk perencanaan jangka pendek itu operasional. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat kata kunci seperti itu gitu ya untuk dalam mempelajari modul gitu teman-teman. Oke, nah untuk yang pertanyaan kedua ini jawaban yang benar adalah formulasi tujuan. Jadi tadi pertanyaannya itu sebentar. Nah, proses perencanaan strategis dimulai dari, nah yang pasti adalah formulasi tujuan. Karena dalam merencanakan gitu ya, merencanakan sesuatu gitu ya, pasti dibutuhkan tujuannya gitu. Formulasi tujuannya itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang opsi A, analisis tujuan, yaitu dilakukan setelah tujuan awal diformulasikan gitu ya. Jadi tahapannya setelah formulasi tujuan diikuti dengan analisis tujuan. Nah, sedangkan untuk formulasi tujuan itu sendiri adalah tahap pertama gitu ya teman-teman. Tahap pertama dalam menentukan arah dan strategi yang akan dikembangkan selanjutnya oleh perusahaan. Jadi formulasi dahulu kemudian diikuti oleh analisis tujuan. Nah, selanjutnya untuk yang opsi C, yaitu pelaksanaan strategi adalah tahap setelah strategi disusun. Nah, berarti untuk pelaksanaan strategi ini sudah pasti membahas tentang bagaimana melaksanakan gitu ya. Melaksanakan strategi yang sudah disusun oleh perusahaan. Gitu. Nah, ini ada pada tahap ke-7, teman-teman. Nah, kemudian untuk opsi B, yaitu evaluasi strategi, itu dilakukan di tahap terakhir untuk menilai apakah strategi berjalan efektif. Nah, ketika kita membahas tentang evaluasi, itu pasti berkaitan dengan penilaian, gitu ya. Nah, biasanya penilaian itu berada di bagian akhir, gitu, teman-teman. Karena setelah teman-teman merumuskan, kemudian menganalisis, kemudian melaksanakan, pasti itu perlu untuk dilakukan penilaian, gitu ya, teman-teman. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 2 ya. Jadi jawaban yang benar untuk proses perencanaan strategis dimulai dari formulasi tujuan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu perumusan strategi yang berubah sesuai dengan kebutuhan disebut, nah jawaban yang tepat adalah strategi adaptif, yaitu di opsi pilihan jawaban A, teman-teman. Nah, jadi apa sih strategi adaptif gitu ya? Strategi adaptif itu adalah proses jangka panjang yang menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Oke. Oh, ini sepertinya ada terbalik ya. Strategi adaptif itu adalah pilihan jawabannya di opsi D. Ya, jadi strategi adaptif adalah strategi yang secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kebutuhan organisasi, atau kondisi eksternal. Nah, itu ya mungkin teman-teman bisa meng-highlight juga nih, strategi adaptif itu berkaitan dengan perubahan lingkungan, karena dia adaptif gitu ya. Dengan perubahan lingkungan, kemudian kebutuhan organisasi, dan juga kondisi eksternal. Gitu. Nah, untuk opsi A, strategis yaitu proses jangka panjang yang menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, kemudian yang opsi jawaban B yaitu strategi situasional adalah strategi yang disesuaikan dengan situasi tertentu. Nah, jadi situasional pasti membahasnya tentang situasi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang opsi C yaitu strategi skenario adalah perencanaan berdasarkan berbagai kemungkinan di masa depan. Jadi ketika kita mempelajari gitu ya strategi skenario itu berkaitannya dengan perencanaan berdasarkan kemungkinan di masa depan. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, tadi beberapa ada yang menjawab benar ya dan beberapa juga masih ada yang terkecoh gitu. Nah, oke. Next Mbak Binta untuk pertanyaan berikutnya.
Oke, nah ini pertanyaannya, struktur organisasi ketika ada manajer proyek yang kemudian didukung oleh manajer fungsional dinamakan struktur produk, struktur geografis, struktur fungsional, atau struktur matriks. Nah, teman-teman silahkan untuk pertanyaan berikut. Menurut teman-teman yang sudah teman-teman pelajari gitu ya. Jawabannya tepat. Ya, struktur fungsional. Struktur fungsional. Oke. Mbak Nova Mardiana di chat memilih struktur fungsional. Mbak Cynthia memilih struktur geografis. Oke, teman-teman yang lain struktur produk. Nah, ini semuanya ada yang Matriks memilih nih. ya. Oke, jadi semua opsi A, B, C, D ada Matriks yang kok. memilih ya. Oke, ada yang matriks, ada yang produk. Oke, ini beda-beda ya. Jawaban teman-teman bervarian. Oke, kita keep dulu jawabannya. Oke, next Mbak Binta. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Struktur yang lebih sesuai gitu ya. Untuk perusahaan kecil adalah geografis, divisional, fungsional, konglomerasi. Ini di chat ada yang menjawab C, fungsional. Oke. C, fungsional. Oke, sebagian besar menjawab C. Ada yang menjawab pilihan lain? Oke. Semuanya memilih C ya, fungsional. Oke, kita keep dulu jawabannya. Next, Mbak Binta. Nah, ini wewenang yang dipunyai oleh manajer yang mengambil keputusan dinamakan wewenang taktis, staf, lini, manajerial. Oke, silahkan teman-teman. Oke, ada yang manajerial. Oke, manajerial. Lini. Oke. Nah, ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang memilih lini, ada yang memilih manajerial. Oke, nah kita bahas satu-satu Terus ya. sampean gono anu apa niku? Soto. Oke. Nah, next Mbak Binta. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu terkait dengan struktur organisasi ketika ada manajer proyek yang kemudian didukung oleh manajer fungsional dinamakan struktur matriks, teman-teman. Nah, ini tadi banyak yang terkecoh ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Nah, jawaban yang tepat adalah yang struktur matriks atau opsi D, teman-teman. Nah, struktur matriks itu menggabungkan antara struktur fungsional dan struktur proyek, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman highlight ya. Jadi kalau struktur matriks itu menggabungkan struktur fungsional dan proyek gitu. Nah, sedangkan untuk struktur produk itu mengelompokkan organisasi berdasarkan lini produknya, lini produk atau lini jasanya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk struktur produk, teman-teman bisa meng-highlight, berdasarkan lini produk atau jasa gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur geografis itu berarti membagi organisasi berdasarkan wilayah. Nah, ini geografis ya. Mungkin yang kita pelajari geografis itu pasti berkaitan dengan wilayah gitu ya. Nah, kaitannya dengan pada manajemen struktur geografis itu berarti membagi organisasi berdasarkan wilayah atau lokasi operasional. Nah, untuk yang terakhir opsi C yaitu struktur fungsional adalah membagi organisasi berdasarkan fungsi pemasaran, fungsi SDM, jadi fungsi-fungsi yang ada pada organisasi tersebut, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mempelajari struktur fungsional, berarti itu membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di organisasi tersebut. Misal fungsi pemasaran atau fungsi SDM, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi di pertanyaan ini banyak yang jawabannya beda-beda gitu ya. Oke, nah di yang pertanyaan berikutnya yaitu adalah struktur yang lebih sesuai untuk perusahaan kecil adalah jawabannya struktur fungsional. Nah, ini tadi banyak yang menjawab struktur fungsional ya. Nah, jadi untuk perusahaan yang skalanya kecil itu struktur yang lebih sesuai adalah struktur organisasi fungsional, teman-teman. Nah, untuk yang struktur geografis, nah karena dia geografis gitu ya, tersebar di berbagai wilayah gitu.
Nah, kemudian untuk yang struktur divisional itu sesuai gitu ya untuk perusahaan besar dengan banyak lini produk atau pasar yang berbeda. Jadi ini kebalikannya dari fungsional gitu ya. Kalau fungsional untuk perusahaan kecil, nah untuk perusahaan besar yang banyak lini produk atau memiliki pasar-pasar yang berbeda itu lebih cocok untuk menggunakan struktur divisional. Nah, yang terakhir yaitu struktur konglomerasi. Nah, ini juga sesuai gitu ya untuk perusahaan besar yang memiliki banyak bisnis berbeda yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia bisnisnya banyak tapi masing-masing bisnis itu berdiri sendiri, teman-teman. Nah, itu yang disebut struktur konglomerasi. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya yaitu adalah wewenang yang dipunyai oleh manajer yang mengambil keputusan dinamakan wewenang. Nah, jawabannya adalah wewenang lini. Nah, ini tadi masih ada yang menjawab wewenang manajerial ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah wewenang lini, di mana wewenang lini ini adalah wewenang yang dimiliki oleh manajer dalam pengambilan keputusan atau untuk mengambil keputusan. Nah, untuk taktis itu sendiri, wewenang taktis berkaitan dengan pelaksanaan rencana jangka menengah gitu ya. Nah, kemudian untuk wewenang staf yaitu hak untuk memberi saran, rekomendasi atau dukungan kepada manajer ini. Oh, jadi kalau kita membahas tentang wewenang staf berarti itu berkaitan dengan hak untuk memberi saran, rekomendasi gitu ya kepada manajer ini. Nah, yang terakhir yaitu adalah wewenang manajerial. Nah, untuk yang wewenang manajerial ini dia terlalu umum ya dan tidak secara spesifik menggambarkan jenis wewenang tertentu dalam struktur organisasi, teman-teman. Jadi itu terkait dengan wewenang ya, wewenang yang dipunyai oleh manajer itu. Oke, next Mbak Binta. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nadia ya. Oke, silakan Bu Nadia. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Analisis untuk mengevaluasi keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu dinamakan, silakan dijawab. Ada job audit, job analysis, job specification, atau job description. Oke, ada job B, ada yang jawab C. Berarti ada yang jawab job analysis, ada yang jawab job specification ya. Oke. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Next. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan prestasi saat ini dan masa mendatang disebut pembimbingan, pelatihan, pengembangan, atau kursus. Silakan dijawab, teman-teman. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Ya. Oke, ada lagi yang jawab C, B. Oke, wah seru sih. B, A, C. Oke, kita tampung jawabannya yang terakhir. Penurunan jabatan disebut, ini tadi saya sudah jelaskan ya. C, emosi. A, C, ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu tadi pertanyaannya adalah, boleh diulang, Mbak Binta? Analisis untuk mengevaluasi keterampilan atau kemampuan diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu dinamakan next. Ya, yang benar adalah job specification. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, yang pertama job audit. Nah, job audit itu dilakukan untuk memastikan suatu posisi masih relevan dengan kebutuhan organisasi. Nah, peninjauan ulang terhadap posisi tertentu. Oke. Biasanya dilakukan saat terjadi perubahan struktur, teknologi, atau proses kerja.
Kemudian yang kedua, proses analisis. Nah, proses analisis ini proses mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan. Kalau yang tadi job specification, berarti kan di sini ada daftar keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan kualifikasi yang diperlukan. Nah, di sini teman-teman bisa meng-highlight ya, seperti tadi yang Bu Dina bilang, job specification itu apa? Jadi, berisi daftar dari keterampilan, kemampuan, pengetahuan, maupun kualifikasi yang diperlukan. Kalau job description ini lebih ke rincian tugas, tanggung jawab, dan lingkup pekerjaan, seperti itu. Nah, yang kedua, ini juga jawabannya beda-beda ya. Belum selesai Mbak Binta, boleh diulang ya. Nah, tadi untuk pengembangan jangka panjang ya, di sini ada yang jawab ABCD ya. Jadi untuk opsi yang pertama itu pembimbingan. Nah, kalau pembimbingan ini berfokus pada pendampingan langsung dan berkelanjutan namun cakupannya lebih sempit. Kemudian kalau pelatihan itu fokus pada peningkatan keterampilan dan kinerja saat ini. Jadi misalkan dibutuhkan karyawan yang bisa melakukan misalkan pembuatan anggaran. Nah, nanti dilakukanlah pelatihan gitu langsung oleh organisasi agar karyawannya itu ada peningkatan keterampilan dalam hal misalkan penganggaran seperti itu. Kalau misalkan pengembangan ini meningkatkan kemampuan jangka panjang, tapi tidak selalu berbentuk kegiatan formal atau terstruktur seperti kursus seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran formal yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, baik untuk kinerja saat ini maupun peluang pengembangan di masa mendatang. Jadi memang jawaban yang paling tepat untuk pengembangan jangka panjang ini adalah yang D, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk pemberhentian sendiri, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemberhentian itu penurunan jabatan itu dinamakan demosi. Kalau transfer itu pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain tanpa perubahan tingkat jabatan. Kemudian kalau promosi, seperti yang kita tahu itu kenaikan posisi ke yang lebih tinggi, seperti itu. Boleh di next? Berikut ini karakteristik pendekatan motivasi tradisional adalah A. Manusia tidak suka bekerja. B. Manusia bekerja dengan kreatif. C. Manusia ingin berguna. D. Keinginan menjadi bagian dari kelompok lebih penting dibandingkan dengan uang. Silakan dijawab teman-teman. Oke, ada yang jawab D. Ada yang jawab C. C. Oke. Ada lagi yang ingin jawab D. Oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Komunikasi yang terjadi dengan mengikuti aliran kerja dalam organisasi disebut komunikasi vertikal, horizontal, lateral, atau fungsional. Silakan dijawab, teman-teman. Oke, D. Fungsional, ada yang jawab lateral. Ya, oke. C. Oke, jawabannya beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang jawab A juga. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 50 mili. 50 mili. Next, Mbak Binta. Meningkatkan kesadaran mengenai sumber konflik merupakan strategi mengelola konflik yang berfokus pada individu, fungsional, organisasi, atau penugasan. Silakan dijawab. Oke. A, jawab A. Semua. C juga ada. Oke, kita bahas saja ya. Next, Mbak Binta. Jadi, untuk pendekatan motivasi tradisional yang benar adalah
A. Manusia tidak suka bekerja. Jadi untuk pendekatan tradisional ini, manusia tidak suka bekerja. Pendekatan motivasi tradisional beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak suka bekerja. Nah, untuk opsi B, C, dan D, manusia bekerja secara kreatif, manusia ingin berguna, keinginan menjadi bagian dari kelompok lebih penting dibandingkan uang. Ini termasuk ke dalam motivasi pendekatan motivasi modern, teman-teman ya. Jadi nanti bisa teman-teman highlight, bisa teman-teman lihat di sini bahwa kalau yang tradisional itu masuknya manusia tidak suka bekerja, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya? Yang kedua. Yang kedua, komunikasi yang terjadi dengan mengikuti aliran kerja dalam organisasi disebut, oke, yang benar adalah jawaban yang C, lateral. Kalau misalkan yang vertikal itu berjalan naik turun, jadi dari atasan ke bawahan. Kalau horizontal itu pada level jabatan yang setara, tapi biasanya hanya di departemen yang sama. Kalau misalkan lateral, ini jawaban yang benar, mencakup komunikasi antar unit, bagian, atau individu yang setara. Dan seringkali terjadi karena runtutan alur kerja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah fungsional, mengikuti aliran kerja, tetapi lebih menekankan pada fungsi pekerjaan daripada hubungan antar posisi, begitu. Kemudian yang terakhir adalah tadi konflik ya. Untuk mengetahui konflik itu, kesadaran mengenai sumber konflik itu yang jawaban yang benar adalah individu. Jadi individu berfungsi untuk mengetahui setiap orang memahami penyebab konflik dan persepsinya masing-masing. Kalau fungsional itu berfokus pada cara pemanfaatan konflik agar berdampak positif pada kinerja atau organisasi. Nah, kalau organisasi sendiri berkaitan dengan perubahan struktur, prosedur, atau kebijakan organisasi untuk mengurangi konflik, dan penugasan berhubungan dengan pembagian tugas atau rotasi kerja untuk menolak konflik. Jadi memang untuk yang lebih tepat itu untuk mengetahui penyebab konflik itu pasti yang pertama dilakukan adalah lewat individu, seperti itu. Kalau fungsional organisasi penugasan itu lebih ke untuk mengurangi konflik. Ya, next. Berikut ini faktor yang membuat pengendalian menjadi semakin penting, yaitu kondisi industri yang stabil, tidak ada kesalahan, kondisi yang kompleks, atau tidak ada perubahan lingkungan. Silakan dijawab. Oke, sudah ada yang jawab. C. Oke. Semuanya menjawab C ini kayaknya ya. Oh, ada yang juga yang B, ada yang D. Ya. Oke, next. Manajemen yang melibatkan karyawan dalam proses penentuan tujuan atau target yang akan dicapai disebut sebagai manajemen dengan umpan balik, manajemen by participation, manajemen by objective, atau manajemen by exception. Silakan dijawab. Oke. Oke. Oke, ini ada yang menjawab antara B dan C ya, Bu Nadia ya? Iya. Seru ya, jawabannya beda-beda. Oke, next. Kekayaan perusahaan dan sumber dananya diringkas ke dalam laporan aliran kas, laba rugi, anggaran kas, atau neraca. Silakan. D. B. Masih rupa-rupa juga ya jawabannya ini. Oke, kita bahas sama-sama. Next. Ya. Jadi pengendalian itu dibutuhkan karena ada kondisi yang kompleks. Jika kondisi yang opsi A itu tadi adalah, bentar ya, saya lihat dulu ini. Yang opsi A. Oke, yang opsi A itu kondisi industri yang stabil. Nah, jika kondisi industri stabil, kebutuhan akan pengendalian justru cenderung lebih rendah ya, teman-teman.
Kemudian untuk yang B juga hampir sama seperti A, jika tidak ada kesalahan, pengendalian bukan menjadi prioritas tambahan. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Semakin kompleks kondisi lingkungan dan operasional perusahaan, semakin penting fungsi pengendalian untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, yang D juga hampir sama dengan A dan B, jika lingkungan tidak berubah, kebutuhan pengendalian tidak meningkat. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ingatkan di sini bisa di-highlight. Kemudian yang kedua adalah manajemen yang melibatkan karyawan dalam proses penentuan tujuan atau target yang akan dicapai disebut. Jadi yang benar adalah manajemen by objektif. Kalau yang A itu adalah manajemen dengan umpan balik. Nah, manajemen dan umpan balik ini berfokus pada proses memberikan dan menerima feedback untuk memperbaiki kinerja. Kalau yang kedua itu by participation itu istilah ini bukan konsep formal dalam manajemen. Nah, ini kan ada yang soal-soal tricky seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mencari jawabannya. Yang ketiga adalah manajemen by objektif. Nah, MBO atau manajemen by objektif adalah manajemen berdasarkan tujuan di mana karyawan dilibatkan secara aktif dan menetapkan target kerja. Nah, di sini karyawannya dilibatkan ya teman-teman ya dalam proses manajemennya. Kemudian yang terakhir, manajemen by exception, itu metode ini berfokus hanya mengenai penyimpangan yang signifikan dari standar, bukan pada pelibatan karyawan dalam menentukan tujuan. Seperti itu. Dan yang terakhir, kekayaan perusahaan dan sumber dananya diringkas ke dalam, ya jawaban yang paling benar adalah yang neraca. Kalau laporan aliran kas itu menunjukkan arus masuk dan keluar dalam periode tertentu. Kemudian laba rugi, yang seperti kita tahu menjelaskan pendapatan, biaya, laba atau rugi pada perusahaan. Kemudian untuk anggaran kas adalah rencana penerimaan atau pengeluaran kas di masa depan. Jadi yang paling benar adalah neraca, merangkum kekayaan perusahaan serta sumber dananya pada suatu titik waktu tertentu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan akhir dari latihan soal yang kita berikan pada sesi lecturing hari ini. Teman-teman, kira-kira gimana? Masih ada pertanyaan? Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman jika masih ada pertanyaan. Jadi memang nanti ya kurang lebih pilihan ganda seperti ini ya teman-temannya untuk ujian. Cuman kalau untuk pertanyaannya itu kan nanti tergantung nanti bang soalnya seperti apa. Jadi soal yang saya berikan di sini, ini yang tadi yang ada 15 soal ini, itu semua saya ambil dari BMP, dari latihan ya, Bu Dina ya, kalau nggak salah ya namanya itu. Ya, dari latihan yang ada di BMP. Nadia. Tes formatif ya. Ya, dari tes formatif. Nah, jadi teman-teman juga selain membaca, nanti juga teman-teman lihat juga tes formatifnya seperti apa. Kalau bisa dikerjakan juga. Nah, nanti di situ kan ada kunci jawabannya juga. Nanti teman-teman bisa lihat kunci jawabannya itu apa. Kenapa hasilnya ini. Nah, nanti teman-teman bisa cari lagi untuk mengulang-ulang. Jadi, kalau misalkan seperti ini kan istilahnya pasti akan lebih nempel gitu di kepala kita gitu ya daripada hanya membaca sekilas-sekilas saja. Jadi memang harus kitanya harus mencari tahu seperti itu, harus ada rasa penasarannya. Jadi apa yang kita baca itu pasti akan cepat masuk di otak. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak hanya membaca gitu ya, tetapi juga memahami gitu ya, memahami maksud gitu ya dari materi tersebut itu seperti apa, supaya teman-teman bisa ingatannya bisa tahan lebih lama gitu ya. Kalau cuma membaca kan kadang ingat sekarang, besok sudah lupa gitu. Nah, tapi kalau dengan teman-teman memahami gitu ya, itu biasanya bisa lebih lama gitu ya teman-teman untuk mengingat gitu ya, mengingat materi tersebut. Itu teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan atau sudah jelas teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bu Nadia. Sepertinya teman-teman sudah jelas, sudah siap ya untuk mengikuti ya, insya Allah. Allah teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, semangat
perbanyak lagi membaca, karena memang kalau di UT itu kuncinya teman-teman harus rajin membaca, mencari tahu, karena semuanya itu dilakukan sendiri. Apa-apa sendiri. Teman-teman juga kan secara virtual aja gitu. Jadi memang gimana aktifnya kita aja untuk melakukan pembelajaran ini, untuk belajar seperti itu. Jadi teman-teman semoga sukses ujiannya, semoga mata kuliah manajemen ini lulus semuanya, dan semoga apa yang kita berikan di sini cukup membantu teman-teman gitu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Mbak Dina. Oke, terima kasih Bu Nadia. Oh ya teman-teman, silakan untuk mengisi daftar hadir ya. Silakan untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan melalui chat. Nah, silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir tersebut karena daftar hadir tersebut akan digunakan untuk pengiriman sertifikat teman-teman yang mengikuti kegiatan iLecturing ini. Nah, jadi teman-teman silakan untuk diisi dan presensi tersebut, dan nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang sudah teman-teman masukkan ya pada Google Form tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kehadiran teman-teman semua dalam kegiatan iLecturing program studi manajemen ini, khususnya pada kelas manajemen. Semoga Ibu Dina, mohon maaf sebentar, teman-teman jangan dulu live, kita mau apa namanya? Kita abadikan dulu ya, kita screenshot dulu. Oke, kita dokumentasikan terlebih dahulu ya. ya. Takutnya lupa nanti habis ngerjain habis ngisi daftar hadir langsung live gitu. Oke, nah teman-teman silakan untuk dinyalakan kameranya. Oke, kita dokumentasikan terlebih dahulu. Ya, teman-teman silakan. Ini ada 5 bagian ya. Nah, oke teman-teman dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, kita dokumentasikan dulu untuk di halaman pertama. Dalam hitungan ketiga, silakan teman-teman untuk menunjukkan senyum terbaiknya. Dalam Senyum hitungan menghadapi UAS. 1, 2, 3. Oke, nah untuk teman-teman yang di halaman kedua, silahkan menunjukkan senyumnya ke kamera dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, teman-teman yang di bagian ketiga, silahkan untuk menunjukkan senyumnya ke kamera dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, di bagian keempat, teman-teman. Oke, silakan menunjukkan senyumnya ke kamera. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, nah ini yang terakhir. Di bagian kelima, teman-teman silahkan menghadap ke kamera dan tunjukkan senyumnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan juga antusiasme gitu ya dari teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan iLecturing. Semoga teman-teman sudah mendapatkan gambaran gitu ya bagi teman-teman yang mungkin masih di semester 1 gitu. Mendapatkan gambaran nanti ujiannya akan seperti apa, kemudian jenis soalnya seperti apa, kemudian tips dan trik ya dalam menghadapi ujian seperti apa. Nah, semoga kegiatan pada hari ini membawa manfaat gitu ya dan bisa mempersiapkan gitu ya, membantu mempersiapkan teman-teman dalam menghadapi ujian. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sukses ujiannya. Kami izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin Ibu, boleh minta tolong kirim ulang lagi